warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Mari Bapak Ibu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali kita siang hari ini. Terakhir kita ketemu setahun yang lalu ya Pak ya. 1440 berapa ya? 5 ya. Sekarang kan 1446 Hijriah. Seperti biasa kita lanjutkan pembicaraan kita khususnya hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Kita berada di bulan Muharram, bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Cuman, ada cumanya, ada beberapa hal yang perlu kita koreksi, karena ternyata menariknya di masyarakat kita, yang tadinya bulan Muharram ini bulan mulia, berubah jadi bulan klinik. Ya Pak ya. Jadi beberapa masyarakat kita berubah jadi bulan klinik, yang konon katanya jadwal apa Pak? Jadwal apa itu ya? Nyuci keris ya. Ada juga jadwalnya apalagi itu ngilangin apa tuh ya? Sial. Ngilangin sial. Yang kita kenal dengan nama apa tuh Pak? Ruatan. Pernah dengar ruatan nggak Pak ya? Dulu saya ditanya, Ustadz boleh nggak ruatan? Penasaran apa ruatan ya? Ternyata saya ikutin, saya perhatikan, baca literatur, dan saya ikuti sendiri acaranya Pak. Waktu itu di Taman Mini di Anjungan Jogja tuh kan ada tuh ya. Ternyata setelah saya pelajari, kami simpulkan dalam acara ritual itu ada banyak hal yang menyangkut tentang akidah. Oke, sebelum kita jawab bareng ya Pak ya. Islam ini lewat ayat Quran, saya rasa Bapak sering baca atau dengar atau hafal, bahwa Allah mengecam kafir Quraisy yang melakukan penyembahan terhadap berhala, di mana ayat Quran itu mengatakan begini, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mereka sembah itu tidak mampu mendatangkan apa Pak? Mudarat, terlebih lagi mendatangkan manfaat. Nah ini bahasa umum. Mudarat itu bahasa umum. Kalau lebih detail lagi, segala macam yang berdampak negatif. Kalau boleh kita contohkan, misal berhala mereka bisa nggak ngusilin kita? Atau lebih meningkat lagi, bisa nggak melukai kita? Bisa nggak mencelakakan kita? Nggak bisa. Ayat ini sebaliknya mengatakan juga wala yanfa'uhum, juga tidak mendatangkan manfaat. Ini bahasa umum juga. Kalau lebih kita detailkan lagi, berhala yang mereka sembah tidak bisa ngasih mereka makan, ngasih mereka minum, ngasih kita rezeki, datangin jodoh, nggak bisa. Bahkan Al-Quran itu jelas lagi mengatakan, seandainya ada, bahasa kitanya mungkin begini, seandainya ada burung apa? Wah, makasih Pak. Oke Oce, gimana? Tinggal ceritanya kayaknya Pak. Ya, Oke Oce ya, semoga sukses Oke Oce ya. Semoga Bapak segera berangkat umroh Pak. Amin. Jadi lebih detailnya lagi, seandainya kita contohkan, berhala yang mereka sembah itu ternyata patungnya semalam diinggapin oleh burung hantu.
Semalam buat Pak berhala itu apa Pak? Di atas kepalanya ada apa tadi? Burung hantu. Lalu ternyata burung hantu ini, kalau kita Pak dihinggapin burung, kira-kira reaksi nggak? Reaksi lah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh berhala itu? Kata ayat Quran, wa yaslubhum bihi dzubabah. Seingat saya punya ayat begitu. Jika ada seekor lalat merebut makanan kita, bisa nggak kita renggut balik? Rasanya sulit Pak ya. Jangankan merenggut makanan itu, nepuk lalat aja nggak segampang nepuk nyamuk ya Pak ya. Oke. Nah, kata Quran, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, apa yang kita ingin ambil kajian akidah dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik mendatangkan manfaat apalagi mendatangkan mudarat, kedua-duanya di dalam genggaman siapa Pak? Genggaman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti orang Majusi. Saya rasa Bapak tahu Majusi ya, nyembah apa Pak Majusi Pak? Nyembah api ya. Kenapa mereka nyembah api? Kata orang Majusi, api itu perlambang cahaya dan ada Tuhan penguasa kebaikan, kata mereka. Kebaikan itu dilambangkan dengan api sehingga mereka menyembah api. Tapi kata mereka ada Tuhan satu lagi yang menguasai apa Pak? Keburukan, dewa kegelapan, sehingga mereka namakan bahasa Persia itu namanya dewa Ahura Mazda. Yang baik tadi dewa Ahura Mazda, yang buruk Zarathustra, kata mereka. Sehingga kemudian karena dua kekuatan ini ada dua Tuhan, akhirnya mereka nyembah berapa Tuhan Pak? Dua Tuhan. Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan. Berarti di sini Tuhannya bagi-bagi apa? Job desk ya Pak ya? Bagi-bagi job desk. Nah, Allah itu ayat yang semua kita hafal, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Dalam genggamannya segala kekuasaan, wa huwa bikulli syai', biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terhadap segala perkara Allah Maha Kuasa. Artinya keesaan Allah, Dia juga menggenggam segala hal, baik yang bersifat buruk atau yang bersifat baik. Supaya apa tadi? Tuhannya tetap esa tadi. Sehingga orang Majusi mau nggak mau nyembah berhala Pak. Nyembah berapa Tuhannya? Dua. Sehingga seharusnya kurbannya satu kambing jadi berapa kambing Pak? Ayo, kalau kurbannya satu kambing jadi berapa kambing? Jadi dua. Karena jangan sampai ngiri yang satunya. Maka mereka berupaya api itu selalu nyala, biar Tuhan baik ini selalu eksis. Dan mereka nggak mau padam, jangan sampai nanti Tuhan kegelapan yang justru eksis. Allah mengatakan dalam ayat yang semua kita hafal, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha mulia Allah dalam genggamannya segala kekuasaan, atas segala sesuatu Dia Maha Kuasa. Oke, sebagai muqaddimah pengantarnya begitu. Lanjut. Ketika kita datang tadi ingin koreksi, tadi sebagian masyarakat ketika datang bulan Muharram ini jadi bulan klinik, ternyata mereka meyakini ada yang namanya sial. Sial itu Pak, masuk bab manfaat apa bab mudarat? Kan Allah Maha memberi manfaat, Allah juga Maha memberi mudarat. Sial ini masuk bab manfaat apa bab mudarat? Bab mudarat, nggak mungkin manfaat. Ya kan? Kan la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah mengecam kafir Quraisy, berhala yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Oke, sial ini masuk bab apa tadi? Bab mudarat.
Tiba-tiba ada orang mengatakan, sial dia ini gara-gara apa, Pak? Karena kebetulannya dia lahir kembar. Kalau nggak diruat, maka salah satunya bakal dimakan betorokolo. Sehingga jadinya sial. Berarti sekarang dia mengatakan sial datang dari siapa tadi, Pak? Dari selain Allah. Siapa tadi? Utarakala. Tiba-tiba dia mengatakan, enggak, musibah ini ombak menggunung, enggak bisa ngelaut ini gara-gara Roh Kidul tahun ini kurang kepala kebonya. Berarti dia mengatakan musibah dari siapa ini, Pak? Dari selain Allah. Enggak boleh, Pak. Karena tadi ayat sudah kita katakan, biyadihil mulku, segala kekuatan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Apapun hal yang terjadi, terasa enak, tidak enak, terasa baik, tidak baik, berasa nyaman, gak nyaman, katakanlah itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak kita katakan wujud aplikasi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sebatas mengatakan Allah ku esa, selesai. Tidak, harus seperti ini, Pak. Oke, lanjut. Di dalam pembicaraan kita pertemuan sebelumnya, di mana bahwa kita berencana ingin mengkaji bahwa sebagai hamba kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya ucapan, kita juga punya perbuatan, hati kita juga punya keyakinan. Saya ulang tadi, Pak. Kita manusia ini 3 kemungkinan. Kita punya apa tadi? Ucapan. Kita punya apa lagi? Perbuatan. Hati kita punya apa? Keyakinan. Ketiga-tiganya nanti kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam konteks akidah, kita perhatikan ucapan kita jeliin perbuatan kita koreksi hati kita. Jangan-jangan ucapan, perbuatan, atau yang kita yakini ternyata justru tidak sejalan dengan kalimat yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billah. Tidak sejalan ternyata dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, yang pertama, ceritanya hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalanlah bersama para sahabat. Sepertinya sahabat ini baru masuk Islam, mu'allaf ya, Pak ya. Namanya lagi mu'allaf gitu ya. Biasanya kan mu'alaf kan belum banyak belajar Islam, belum banyak tahu. Tiba-tiba Rasul bersama sahabat ini jalan bersama mereka untuk perang di suatu tempat. Di perjalanan melintasi tempat ada satu pohon yang oleh masyarakat jahiliyah pohon keramat. Ngapain mereka? Masyarakat jahiliyah dengan pohon keramat ini biasa mereka menggantungkan pedangnya, tombaknya, busur panahnya, atau perisainya, atau segala senjata perangnya oleh jahiliyah ini digantungin kemana nih, Pak? Di pohon keramat ini. Kira-kira Bapak Bunda semua, kenapa mereka gantungin senjata perang mereka di pohon itu tadi? Kira-kira apa? Tujuannya apa kira-kira, Pak? Mungkin bahasa kita tujuannya supaya apa, Pak? Supaya bertuah, gitu ya? Supaya senjatanya apa? Sakti. Supaya nanti kalau dipakai perang dia bisa jadi super power. Ya anggaplah seperti Ultraman lah gitu. Gara-gara
Berkat apa tadi Pak? Berkat pohon tadi itu. Ini yang dilakukan oleh siapa tadi? Kafir Quraisy. Nah, sahabat Nabi yang tadi baru mu'alaf masuk Islam, melintasi pohon sambil jalan, ceritalah dia ke Rasul, ya Rasulullah, kalau bahasa kita gini, kira-kira ada nggak ya Rasul, dalam Islam pohon kayak gini yang versi syariahnya? Jadi pohon kayak itu, tapi versi apa Pak? Versi syariahnya gitu, yang versi Islamnya gitu. Orang Islam punya pohon kayak gitu juga, tapi boleh menurut Islam. Apa jawab Nabi? Rasul teringat ayat di mana hari itu Bani Israel ngomong kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, buatin dong kami berhala seperti mereka punya berhala, kita juga punya versi ajaranmu Musa. Jadi Rasulullah mendapatkan curhatan ini, beliau sedikit kaget. Ya tadi maklumlah, karena baru apa Pak? Baru mu'alaf. Sehingga Rasul ingat cerita Nabi Musa, di ujung ayat itu dikatakan bal innakum qauman tajhalun, kalau nggak salah bunyi ayatnya. Dasar, kalau bahasa kita orang, maaf kasar mungkin bahasa kita, dasar goblok gitu. Nah, ternyata Pak, perilaku ngambil apa bahasa kitanya nih, berkah dari benda-benda kayak gini ini sudah dimulai oleh siapa tadi? Jahiliyah. Maka tolong kita sebagai umat Islam yang berupaya ingin menjaga iman dan Islam, yang kita berupaya mengesahkan Allah ucapan, perbuatan dan hati kita, mari kita jangan mengulangi kesalahan kafir Quraisy tadi. Bahwasanya semua itu kita alamatkan, kita mintakan hanya kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada pohonnya, bukan kepada pakaiannya, bukan kepada kuburannya, sampai-sampai Pak, sampai-sampai Nabi itu pernah tawaf di Ka'bah. Kan hari itu Ka'bah masih dikuasai kafir Quraisy. Sekitar Ka'bah itu ada 360-an berhala. Nah, Rasul melarang kafir Quraisy nyembah berhala. Tapi Rasul masih tawaf di Ka'bah, tawaf, walaupun masih banyak berhala. Selesai tawaf, Rasul mengelus apa Pak? Apa kira-kira? Ngelus apa? Hajar Aswad. Ketika ngelus Hajar Aswad itu, diliriklah oleh kafir Quraisy. Muhammad ngelus apa Pak? Hajar Aswad. Kafir Quraisy Pak lari terbirit, ngejar Nabi. Ya Muhammad, kalau bahasa kita, kami lihat kamu ngelus batu Hajar Aswad. Iya. Loh, kenapa nggak sekalian diusap juga Pak? Berhala, kan sekitar Ka'bah banyak berhala. Mungkin bahasa kita bilang, kan sama-sama apa Pak? Batu. Apa salahnya? Nah, ternyata kalau bukan ibadah ini niru contoh Rasul, atau Rasul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, secara akal logis toh sama-sama batu. Tapi ternyata laula ansabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sehingga saya ayatnya begitu bunyi ayatnya. Oh, kalaulah bukan Rasul dimantapkan oleh Allah hatinya, pelan-pelan bisa terprovokasi dengan omongan kafir Quraisy tadi, Pak. Kan logikanya sama-sama apa nih? Batu. Nah, disitulah tadi kita katakan jangan sampai kita mengulangi kesalahan kafir Quraisy. Nah, tempat kita itu kan seringnya biasanya begini, Pak. Mungkin ponakan atau anak bapak mau nikah gitu kan. Sebelum nikah ternyata neneknya sudah meninggal duluan. Biasanya apa Pak yang dilakukan? Biasanya ngapain? Ziarah ke almarhum neneknya kan? Boleh nggak Pak ziarah ke almarhum neneknya? Boleh, sunnah, nggak dilarang kok. Karena ziarah kubur hukumnya apa tadi? Sunnah. Tapi terkadang ketika ziarah ngapain Pak? Dia elus tuh batu nisan.
Nek, ya doain ya. Ini cucu minggu depan mau nikah, semoga acaranya lancar, tamu undangannya rame, amplopnya banyak gitu kan, nggak ada masalah rintangan lah gitu. Boleh nggak Pak kayak gini? Tapi masyarakat kita banyak kan kayak gitu. Iya. Jadi ini koreksi Pak. Jadi kita ziarah kubur itu ngapain tadi? Mengingat kematian, mengenang jasa almarhum. Bukan ngapain tadi minta didoakan, apalagi ngelus batu nisannya. Nanti kalau dijawab, ya cu kabur juga kan? Gitu ya. Oke. Lanjut. Yang kedua. Nabi juga pernah melihat salah seorang sahabatnya. Ya namanya lagi sahabat Nabi kan nggak maksum. Mereka juga dalam proses belajar dengan Nabi. Melihat sahabat Nabi pakai gelang. Nabi lirik ada gelang itu. Tapi ternyata Rasul tanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab orang ini, ya Rasul ini gelang. Kira-kira sampai di sini bagus nggak Pak? Boleh nggak? Nah, ternyata lanjut orang ini bilang, dengan gelang ini aku bisa nangkal penyakit menular. Dengan gelang ini aku bisa nangkal apa Pak? Penyakit supaya enggak ketular. Oke, menarik hadis ini. Kira-kira Pak, Rasul kenal nggak itu gelang? Tahu nggak? Tahu, pasti itu gelang. Tapi kenapa Rasul nanya? Karena enggak selamanya orang pakai gelang salah. Ada kalanya gelang untuk kecantikan ibu-ibu, boleh nggak? Boleh. Jamaah haji dikasih gelang nggak? Untuk identitas, boleh. Atau gelang untuk menghadiri suatu acara, kalau nggak ada gelang ini nggak bisa masuk, boleh nggak? Boleh. Maka Rasul nanya tadi Pak, supaya apa? Mengajarkan kepada kita hari ini, jangan sembrono. Mentang-mentang ngelihat orang nyimpan keris di rumahnya, dibilang apa tadi? Syirik kamu nyimpan keris. Enggak boleh nyimpan keris Pak, enggak salah. Ya? Mentang-mentang melihat orang pakai cincin, dibilang apa tadi? Musyrik. Enggak, tergantung apa tadi? Niatnya. Maka Rasul nanya, apa itu di tanganmu? Ternyata orang ini bilang, dengannya aku bisa nangkal penyakit. Baru sekarang luruskan oleh Rasul. Kata Nabi, inzaha. Sebagaimana diriwayatkan, copot, kata Nabi. Kalau kamu nggak mau nyopotnya, kamu tidak akan pernah bahagia selama lama-lamanya. Maksudnya apa Pak? Nggak bahagia selama-lamanya nih. Tempat bahagia selama-lamanya mana Pak? Tempat di mana bahagia selama-lamanya? Surga Pak. Berarti kalau nggak bahagia selama-lamanya berarti apa? Iya. Berarti ini dosa besar. Mari yang kedua, sebagaimana bentuk refleksi dari ucapan yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, daya, upaya, kemampuan sampai seperti ini tadi illa kecuali Allah. Gitu loh Pak. Jadi jangan pakai lagi seperti itu. Nah, dalam konteks kekinian banyak itu. Dan ini mungkin Bapak nanya nanti Ustadz, gimana kalau ada yang katanya kalung apa itu Pak? Kalung yang dijual harganya mahal itu Pak ya. Katanya itu bisa ngapain? Mengontrol gula darah, ya, tekanan darah dan sebagainya. Boleh nggak Pak itu Pak? Saya menarik juga nih. Kan kita itu kan beli obat misalnya di Facebook dijual loh. Kan kita ragu ini ada BPOM nggak ya? Ditulis BPOM gitu Pak. Bapak langsung percaya nggak? Langsung percaya kan? Padahal baru ditanya balik, benar nggak ini dari BPOM? Kan? Sama seperti katanya hasil penelitian, benar nggak itu penelitian? Kan beritanya lagi gitu kan? Ya. Oke, seandainya ini ternyata nggak ada penelitiannya, berarti kita masih kategori la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, begini loh Pak, bagaimana kita berupaya menjaga ucapan, hati dan perbuatan kita sejalan dengan la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita paradoks dengan yang kita baca. Yang ketiga, koreksi yang ketiga, mungkin nanti lebih banyak ke pertanyaan nanti. Yang ketiga perlu kita koreksi lagi. Rasul juga pernah menyabdakan yang sebagian riwayatkan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa orang yang masih makai, nempel, gunain, nyimpan yang konon katanya benda itu sebagai jimat. Jimat itu biasanya untuk apa, Pak, biasanya? Ya dua kemungkinan, mendatangkan manfaat atau menghindari mudarat. Fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan membuat dia merasa PW, nyaman, sempurna. Kenapa? Karena dia bergantung dengan benda ini. Tapi menariknya, ketika dia pakai dia merasa pede. Kenapa? Karena dia termotivasi dalam alam bawah sadarnya bahwa dia tersugesti dengan benda ini tadi. Jadi sebenarnya Rasul juga melarang dengan jimat dan sejenisnya. Nah, hanya saja orang kita di Indonesia masih terjebak dengan, kan ini ditulis Ustadz ada bismillahnya, gitu kan? Biasanya Pak itu tamu-tamu rumah orang zaman dulu itu suka ditempelin apa, Pak? Di atas pintu, kalau nggak di pintu di mana? Di ruang tamu, tulisan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, tapi baknya dipisah tuh, ba, sin, mim, terus apa lagi? Allah, alif, lam, lam, ha, mim, 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 tiba-tiba nongol angka, itu namanya apa? Wallahu a'lam. Katanya ini Islami. Oh, enggak, Pak. Jangan terjebak pada huruf Arabnya. Itulah. Bahkan itu orang Arab kalau dugem nyanyinya lagunya bahasa apa, Pak? Ya bahasa Arab juga gitu loh. Jadi jangan terjebak pada apa tadi? Huruf Arabnya, jangan terjebak dengan bahasa Arabnya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu merupakan bahasa dan tulisan. Karena apa? Dia difungsikan layaknya seperti jimat yang diyakini jika dia menangkal bala atau mendatangkan manfaat. Gitu ya. Oke, sebagai penutup closing, nanti silakan ada yang mau nanya, diskusi. Mari kami ulang lagi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bukan hanya ucapan atau zikir saja, tapi dia lebih masuk kepada koreksi bahwa ucapan kita, perbuatan kita, dan keyakinan kita harus sejalan dengan kalimat yang kita baca tadi. Jangan sampai paradoks dari yang kita baca. Biat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo mungkin Bapak Ibu silahkan ada yang mau nanya, diskusi, kami persilahkan. Yang penting jangan sulit-sulit. Masih ada sisa waktu 7 menit sepertinya. Silahkan. Sulit boleh, tapi masih tema lah. Kalau kami bisa jawab, kalau nggak bisa kita tunda ya Pak ya. Ya. Monggo mungkin ibu-ibu. Kok kayak ngantuk ya Pak? Kayaknya serius banget siang ini ya. Atau kita ini terlalu berjarak, jadi nggak TikTok Pak ya. Coba Pak dekat-dekat biar kita TikTok diskusi gitu kan. Jadi nggak terasa ngantuk. Kayak kita marahan nih ya. Iya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akulturasi budaya. Menurut pandangan dari kira-kira di mana letak perbaikan yang bisa dilakukan? Betul. Betul, makasih. Oh,
ulama Islam di Indonesia itu melakukan islamisasi cukup sukses. Yang dulunya membangun benda sehebat Borobudur, kemudian setelah masuk Islam, kemudian terjadi gempa, Borobudur ditenggelamkan oleh lavanya Merapi. Setelah orang masuk Islam, itu Borobudur sebesar itu nggak digali lagi, Pak. Saking talak tiga yang keyakinan lama, gitu kan? Ustaz, iya. Ternyata ulama Islam Indonesia berhasil islamisasi di tanah air dengan menggunakan pendekatan budaya. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh sekali. Gitu kan? Kenapa? Karena dalam Islam budaya bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan ada kaidah fikih al-adah muhakkamah. Budaya dipertimbangkan sebagai hukum. Hanya saja selagi budaya itu tidak bertentangan dengan spirit Islam, gitu loh Pak ya. Maka kemudian wayang itu kan dulu kan pakai bentuk orang kan Pak ya. Oleh Wali Songo kita Sunan Kalijaga dirubah tuh wajahnya supaya enggak seperti orang, gitu loh. Ceritanya dimasukin pesan-pesan Islam, gitu. Boleh seperti itu. Tapi syaratnya apa tadi? Selagi budaya yang tidak bertolak belakang dengan apa tadi Pak? Spirit Islam. Nah, jika budaya itu bertentangan dengan akidah, maka kita luruskan bahwasanya ini tidak benar, gitu Pak ya. Nah, secara detailnya kita perlu mengkaji lagi yang mana dan seperti apanya. Tapi sebatas pengkajian saya untuk yang tadi ruwatan itu jelas sekali situ ada akidah yang bersinggungan. Karena dia meyakini bahwa musibah, bala, sial itu datang dari Betorokolo, harus diruat, kalau enggak nanti dia dimakan Betorokolo jadinya sial. Setelah diruatin lalu kemudian diadakan penggelar wayang supaya Betorokolo lupa. Setelah lupa nanti lepas apa itu Pak? Burung merpati sebagai pertanda bahwa bala sudah selesai, gitu. Wallahu a'lam. Yang mana aja Ustaz, satu persatu kita harus bedah ya Pak ya. Kita nggak bisa secara umum. Oke, ada lagi Pak? Ulama Indonesia Iya, pintu masuk ya. Endgame-nya karya itu yang di iya betul. pertanyaan saya adalah upaya kita untuk menurut saya adalah cita-cita lalu ini Pak. Iya. Ini adalah budaya. Iya betul. Sebagai manis lah, gitu. Tapi sayangnya ternyata justru yang tadinya cuma sarana malah menjadi iya betul. Dibuat lagi ke budaya lagi karena manusia itu ya. Iya. Iya. Adalah kalau kita menyalahi sekalipun pasti itu tidak akan ada habisnya. Pertanyaan saya adalah kita sebagai pribadi apa yang bisa kita berbuat? Iya. Tadi sudah. Jadi sebenarnya kenapa saya membicarakan ini bagian dari upaya kita, Pak. Baik saya pribadi, Bapak nanti sebagai kepala keluarga, sebagai entitas bagian dari keluarga besar, kita pelan-pelan menyodorkan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu bukan sebatas zikir. Jadi kita koreksi pelan-pelan dikit-dikit bahwa keyakinan ini nggak benar, yang ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Artinya kita daripada mengutuk orang lain, apa yang perlu kita lakukan? Betul. Jadi inilah upaya kita melakukan transformasi informasi. Bapak nanti pulang ke rumah, keluarga besar Bapak menyampaikan, itulah upaya kita dalam rangka meluruskan tadi. Nah, tadi budaya tadi sebagai pintunya. Tapi maaf Pak ya, saya merasa udah terlanjur. Saya belum menemukan sekarang dai-dai Islam yang menggunakan budaya untuk membawa ajaran Islam yang benar. Ada dai Islam menggunakan budaya sebagai pendekatan ajaran Islam, tapi mereka nggak Islam, tapi sekuler.
Saya berani ngomong itu, siapa itu Sujiwo Tejo kan malah membawa budaya kan, tapi dia nggak apa, nggak Islamnya, tapi dia membawa apanya, membawa sekulernya dan liberalnya gitu kan. Banyak juga menggunakan Islam sebagai budaya, tapi bukan membawa Islamnya, tapi justru dia membawa kejawennya gitu. Jadi saya belum menemukan sekarang, terutama di Jawa misalnya, dai-dai yang menggunakan budaya wayang sebagai apa tadi, dakwah Islam yang sebenarnya. Saya belum menemukan. Dan ini menarik gitu. Rata-rata kan kebanyakan kejawen apa ya, gitu ya. Jadi itu masih banyak pos-pos penting yang perlu kita isi supaya lebih islamisasi lagi, lebih efektif lagi, gitu ya. Betul. Jadi betul tadi budaya sebagai pintu media sarananya, tapi end game-nya jangan lupa harus dikawal. End game-nya harus dikawal bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, yang lain silakan. Ibu-ibu, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup. Udah jam 1 ya. Nanti kita diskusi ya Pak ya. Kalau udah selesai, kalau udah waktu kita diskusi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.